datang di petualangan dapur kita. Kali ini sedikit berbeda, dimana pasti ada yang bertanya ya, oh kok sekarang bukan cuma suaranya aja, bukan cuma tangannya aja, tapi juga ada mukanya. Ya, buat teman-teman yang sudah mengikuti petualangan dapur kita channel ini dari sejak awal pasti akan kaget. Kok sekarang tiba-tiba si ownernya muncul di video? Kenapa ya? Ada apa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan tapi mungkin ada di benak teman-teman yang ketika nonton video ini akan bertanya, wah sekarang videonya beda ya, udah ada si pembicaranya langsung. Oke, video ini akan mereview tentang video yang sebelumnya, dimana sebelumnya kita unboxing oven Kirin KBO 200RA. Dan untuk yang video ini nanti saya akan mereview bagaimana si oven Kirin Low Watt KBO 200RA ini bisa menemani saya selama kurang lebih 3 bulan ini. Sudah 3 bulan ini dia menemani saya dalam baking. Gimana sih hasil-hasil rotinya, gimana sih apa aja yang sudah saya buat, seperti itu nanti akan saya sharing. Tapi sebelumnya I will tell you something tentang kenapa sih akhirnya saya muncul di video ini. Oke, jadi sebenarnya tadi malam itu sedang mengumpulkan beberapa video yang bisa saya edit dan saya gabung-gabungkan untuk menggambarkan apa saja sih makanan yang saya buat untuk direview dengan menggunakan si oven Kirin KBO 200RA ini. Tetapi tiba-tiba ada something yang mendorong saya untuk you can do more gitu. Saya bisa melakukan sesuatu yang lebih. Dan sebenarnya ini mengingatkan saya kepada saya yang dulu. Jadi kalau saya flashback sebelum saya di sini, and for your information, saya ini adalah perantauan yang masih belum istilahnya kalau dulu saya adalah pekerja. Jadi sebelum married saya pekerja, kemudian setelah married saya harus ikut suami saya, and then saya harus resign dan pindah di kota suami. Apakah dulu berpikir untuk memang stay at home? I can answer no. Saya berpikir bahwa ketika pindah di sini saya akan get a new job. Tapi ternyata sudah hampir 2 tahun dari resign, hampir 2 tahun kayaknya ya, dari awal 2019, pertengahan lah ya 2019 sampai sekarang ya hampir 2 tahun. Dan sudah 1 tahun saya menetap benar-benar di Tanjung Pinang. Dan banyak sekali yang tanya sama saya, apakah nggak bosen? Apakah nggak pengen ini dan itu? Well, alhamdulillahnya saya punya sebuah komunitas yang sangat memberikan rasa nyaman. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia bahkan gurunya mengajarkan bahwa bukan untuk mencapai A, B, C, D, tapi bagaimana mengikuti peran yang memang Tuhan inginkan dari kita. Dan mungkin saja peran saya saat ini adalah stay at home. Apakah saya kadang gundah gulana? Ya namanya manusia ya, kadang pengen aja, pengen ngapain ya, sampai akhirnya sesuatu yang tidak terfikirkan sebelumnya, saya belanja, kemudian saya masak, saya videokan, saya edit, dan kemudian saya membuat YouTube channel. Itu 1 tahun kemarin, tepat tanggal 4 Oktober 2019. Dan hari ini, tanggal 3 Oktober 2019, that means saya sudah hampir 1 tahun kurang 1 hari untuk ada di YouTube channel ini. Dan apakah teratur? Ternyata saya tidak seteratur itu. Begitu saya renungkan, saya memang lebih suka untuk speak, untuk berbicara, untuk bertemu orang, untuk mengekspresikan diri. That's me. Dan kalau boleh dilihat sebelumnya, kita flashback, untuk my first job, pertama kali pekerjaan saya adalah sebagai tutor. Yang namanya tutor, otomatis ngomong ya. Oke. Dan habis itu satu dan lain hal, hanya bertahan 1 tahun,
saya harus pulang kembali ke tempat asal saya, my hometown di Purwokerto. Dan saya dapat new job pada saat itu karena memang ada new job yang dekat dengan rumah. That's why saya memilih untuk pulang. Di sana pertama saya di bagian administrasi. Saya berpikir it was not me. Jadi kayak gimana sih kepengen berekspresi tapi kamu berhadapan dengan data lagi. Apakah kamu nggak enjoy? Mungkin kamu enjoy, tapi kamu butuh sesuatu untuk mengekspresikan dirimu. Dan itu yang saya rasakan pada saat itu. Dan kebetulan next year-nya ada kesempatan untuk menjadi consultant. Jadi kami bekerja di UMKM, di mana kita menge-share tentang mengedukasi, kemudian kita berbagi diskusi, lebih banyak diskusinya sebenarnya karena kita sama-sama untuk mencari sebuah win-win solution misalnya seperti itu. Dan kemudian saya terjun di dunia konsultan dan ternyata masuknya ke SDM. Di beberapa tahun berikutnya lebih banyak untuk kepelatihan, untuk arrange sebuah acara, dan di situ rasanya kayak that's my world. Kemudian kadang menjadi seorang pembicara itu mau dari pagi sampai sore sampai malam sampai besoknya lagi rasanya nggak ada yang capek karena memang disitulah rasa senengnya. Tapi pada akhirnya harus resign, harus kembali menyadari bahwa tak selamanya sesuatu itu tetap. Yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Dan saya akhirnya ada di sini dari Jawa Tengah, kemudian ke Tanjung Pinang, dan kemudian untuk awal tahun kita terjadi pandemi. Jadi pandemi ini pun mengajarkan kepada saya bahwa di rumah juga kadang lebih baik, kadang nggak apa-apa loh di rumah. Dan dampak dari pandemi ini ternyata bukan hanya 1-2 orang, tapi hampir menyeluruh. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Seperti yang saya lihat bahwa suami saya juga di swasta, ada beberapa pekerjaan beliau yang akhirnya harus di-cancel dan akhirnya harus stay at home. Dan ternyata apa sih kegiatan di rumah, mau tidak mau kita sudah kecanduan dengan yang namanya gadget. Jadi sebenarnya bisa nggak sih berkarya di rumah aja? Oh, ternyata bisa. Dan akhirnya saya melanjutkan untuk kembali membuat YouTube. Beberapa kali membuat masakan di YouTube. Yang semalam saya benar-benar rindu. Kayaknya saya memang lebih suka untuk speak up deh, untuk sharing deh. Dari judul petualangan dapur kita, ini maknanya memang dari awal sangat luas. Di mana petualangan saya artikan sebagai sebuah perjalanan, akan terjadi apa saja, dinikmati saja. Kemudian dapur. Dapur bagi sebagian orang mungkin hanya sebuah tempat untuk memasak. Tapi tahukah kalian, kalau dapur di beberapa daerah adalah sebuah tempat yang sangat utama. Biasanya di Bali, mereka akan membuat dapur terlebih dahulu di bangunan rumah mereka karena dapur itu sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa awal mula kebaikan, keburukan, kesehatan dari keluarga hingga negara berasal dari dapur. Jadi makna dapur luas banget ya. Buat saya dapur itu adalah sesuatu yang penting, tempat untuk mengolah, untuk menyajikan apa saja, apapun, bukan hanya sebuah makanan. Kemudian kita ini sebenarnya saya ambil dari Rizky dan Tabrani. Tabrani adalah nama suami saya dan saya bernama Rizky. So, kita juga bisa berarti kita semua. Jadi petualangan dapur kita semoga bisa memberikan lebih banyak manfaat dan semoga kali ini dimulai dari hari ini saya muncul di video, kita bisa mengangkat video-video lain selain hanya masakan saja. Tetapi jujur saja, kadangkala masih sering membandingkan. Wah, dulu di Jawa bisa makan ini ya. Wah, di Jawa ada ini ya. Di sini kayaknya nggak ada dan sebagainya. Karena saya pun juga sering
bertukar discuss dengan teman-teman yang juga merantau dari daerah lain yang pindah ke Tanjung Pinang. Ada apa ya di Tanjung Pinang? Kayaknya gini-gini aja. Ah, masa sih? Mungkin karena saya aja ya yang belum bisa mengulik. Dan mudah-mudahan dengan support dari teman-teman semuanya, saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik lagi dan bisa mengenal Tanjung Pinang khususnya, Kepulauan Riau pada umumnya, dan mungkin bisa jadi Indonesia kelak dengan lebih baik lagi dan lebih dalam. So, dimanapun saya berada, semoga saya bisa betah, saya bisa lebih menikmati, dan saya bisa menghargai tanah di mana saya menginjakan kaki. Oke, dan ternyata setelah share dengan teman-teman, bukan hanya 1-2 orang loh yang merasakan bahwa dulunya kerja, sekarang setelah menikah masih stay at home. Dan ternyata apakah bekerja adalah harus dengan seperti itu? Kayaknya untuk di era saat ini kita harus kreatif, dan sepertinya stay at home juga bisa loh untuk berkarya. Karena ternyata di dalam diri ini ada sebuah dorongan lebih pada berkarya. Apa sih karyaku? Dan tentang, oh kalau kerja tuh dapat gaji loh. Ya, saya tidak memungkiri bahwa kadangkala sebagai orang yang biasa mempunyai gaji sendiri, kemudian dia harus stay at home, akan ada sebuah rasa ingin lagi gitu. Tapi ya karena ada sebuah komunitas yang sangat mendukung, karena saya rasa saya beruntung, saya rasa Tuhan itu baik banget ke saya, dimana ketika ada rasa-rasa itu muncul, kemudian diingatkan lagi oleh kawan, dimana hai, rezeki itu bukan cuma dari gaji, maka tetap sajalah berkarya dan temukan apa yang memang peranmu saat ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga mengalami hal yang sama, it's okay. Apa yang harus kamu lakukan saat ini, lakukanlah dan biarkanlah semesta mengaturnya. Dan apa-apa saja yang akan di-sharekan di channel ini, semoga ada manfaatnya untuk saya dan untuk kalian semua. Oke, see ya!